Tuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afada min ulumihi wa asrarihi ala qulubil 'arifin wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibikal Mustafa Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk hadir, bisa duduk di majelis ilmu di subuh kali ini, yang mana di antara fadilah keutamaan duduk di majelis ilmu, barang siapa yang duduk di majelis ilmu tidak membawa pena, tidak menulis satu huruf pun, kata Nabi, pahalanya sama seperti orang yang mengkurbankan 70 ekor onta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita sedikit banyak membahas tentang syarat-syarat sah menjadi imam dan makmum dalam sholat. Nah, kalau biasa kita dengar ada syarat imam doang, ternyata syarat makmum ada dalam fikih. Nah, sedikit banyak insya Allah subuh kali ini kita akan tuntaskan syarat sah menjadi imam dan makmum dalam sholat. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memilih imam dalam sholat itu tidak boleh sembarangan, karena imam itu menanggung daripada makmum yang ada di belakangnya. Sehingga dalam fikih madhab Syafi'i diatur siapa saja yang layak ditunjuk menjadi imam dalam sholat. Yang pertama, seorang imam itu ditunjuk layak menjadi imam sholat. Itu pertama syaratnya, bacaan Qur'annya harus fasih, tidak boleh ummi. Kalau kata orang Arab, ummi itu tidak boleh bacaan Qur'annya kurang. Kalau Nabi kita dikatakan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu beda cerita. Tapi kalau imam tidak boleh ummi. Contohnya gimana? Kalau mohon maaf ada imam yang cadel, nggak bisa ngomong Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau orang cadel berapa? Ar-Rahmanir-Rahim. Mohon maaf, ini jangan dulu jadi imam. Kenapa? Karena bisa mengurangi keabsahan sholat jamaah. Yang kedua, kaku bacaan Qur'annya. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang benar alamin. Kalau yang agak benar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ngalamin. Nanti kalau ngalamin ini jangan jadi imam. Yang logat-logatnya kaku jangan jadi imam. Ini yang pertama, Pak, yang fasih bacaan Qur'annya. Justru kita makruh berimam kepada imam yang ummi. Misalnya di shaf pertama di belakang imam itu harus orang yang bisa menggantikan posisi imam, minimal hafiz Quran atau minimal dia tahu ketika imam salah bisa ngebenerin. Ada satu cerita, Pak, ketika saya sholat di salah satu masjid di daerah Jawa Tengah, saya lupa nama masjidnya. Ini masjid ternyata ketat fikihnya, sehingga pernah sholat di belakang imam, selesai sholat ditegur. Kata ketua DKM-nya, Mas, panjenengan ahli Quran tah, katanya. Kayak bahasa Jawa begitu ya, saya kurang ngerti. Panjenengan hafiz Quran toh? Oh enggak, Pak Haji, saya bukan hafiz Quran. Loh, kok sampean berani sholat di belakang imam? Loh, emang kenapa Pak Haji? Minimal di masjid ini yang sholat di belakang imam minimal hafiz Quran. Waduh, di situ saya kagak mau lagi sholat di belakang imam, Pak, itu, Pak. Minimal di belah sononya imam atau di belah rada jauhan dari imam. Takut kesalahan. Jangan sampai imam lagi baca ayat lupa. Imam lupa, kita lupa.
bubar masjid begitu Pak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang layak menjadikan imam ketika sholat yang lebih lama tinggal di kampung tersebut? Contoh Pak, misalnya ini nama perumnya apa ini Pak? Persada Raya. Cari yang sepuh. Imam kosong, cari yang sepuh Pak. Yang sepuh di sini juga yang kriterianya layak baca Quran. Yang bacaan Qurannya fasih. Cari yang lebih sepuh. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya adalah cari yang umurnya tidak terlalu muda, tapi ini bukan syarat mutlak. Kalau tadi yang pertama bacaan Qurannya fasih, hafalan Qurannya banyak, cari yang sepuh, cari yang bacaan Qurannya tidak cacat. Lalu seorang imam tidak boleh imam yang majdub. Majdub itu apa? Gila. Nah, kalau kita nunjuk imam gila repot Pak. Kita ruku ditinggal sama dia. Kalau kita nunjuk imam yang majdub gila, ini nggak boleh. Karena syaratnya imam sama seperti orang syarat sah sholat, harus berakal. Tidak boleh majdub, tidak boleh dalam keadaan gila. Yang selanjutnya yang menyebabkan seorang harus boleh menjadi imam, syaratnya adalah orang tersebut yakni tidak boleh berstatus menjadi makmum. Nah, contohnya gini Pak. Kita kalau pernah sholat masbuk, pernah Pak sholat masbuk Pak? Kalau biasa imam di depan, kita berdua datang sebagai makmum masbuk. Imam salam, biasanya kalau kita awam, apa yang kita lakuin? Kita mundur ke belakang untuk meniatkan orang yang di kiri kita jadi imam. Nah itu nggak boleh. Kalau masbuknya bareng, itu sholat dalam keadaan makruh. Ketika ada makmum yang masbuk bareng sama kita, imam salam, kita berdiri lagi lalu kita mundur dengan meniatkan yang di sebelah kiri kita tunduk menjadi imam, ini nggak boleh. Nah, karena apa? Tadi masbuknya bareng. Lebih afdol mana kata ulama? Lebih afdol sholat sendiri-sendiri daripada bermakmum kepada imam yang masbuknya bareng sama kita. Nah, begitu. Beda cerita kalau kita masbuknya sendiri, misalnya dalam sholat jamaah, masbuk sendiri, ini ada yang sudah sholat duluan si makmum. Imam sudah salam, si makmum berdiri, status makmumnya sudah menjadi mantan makmum. Kita berimam kepada mantan makmum ini sudah sah. Kenapa? Karena masbuknya tidak bareng. Kita di masbuk yang paling terakhir. Begitu. Yang selanjutnya yang tidak dibolehkan menjadi daripada imam anak kecil yang belum balik, nggak boleh Pak. Anak kecil belum balik nggak boleh jadi imam. Yang sudah balik harus jadi imam. Begitu. Yang ketiga, si imam wajib dalam keadaan suci. Tidak boleh si makmum meyakini imamnya dalam keadaan tidak suci. Contohnya begini Pak. Saya kalau di masjid di dekat rumah itu, kalau saya yang imam, baik sholat subuh ataupun maghrib isya dan lain sebagainya, itu wudunya di rumah saya. Wudu di rumah, datang ke masjid, cuci kaki, langsung qomat imam. Biasanya karena makmum kritis, karena biasanya para jamaah makmumnya wudunya di masjid, itu biasanya mikir, ini kok saya lihat-lihat imam belum wudu langsung masuk ke masjid, qomat langsung jadi imam. Akhirnya apa? Timbul prasangka buruk dan meyakini kalau si imamnya belum dalam keadaan suci. Ini kalau dilanjut makmum dalam keadaan prasangka buruk kepada imam, sholat dalam keadaan tidak sah. Kenapa? Karena punya prasangka buruk, meyakini imamnya tidak dalam keadaan suci. Nah, ini kurang boleh. Jangan sampai kita ada di posisi itu sebagai makmum. Lalu di antara yang lain, seorang yang boleh dijadikan yakni imam ini adalah wajib iman. Udah pasti kalau iman bahkan harus muslim. Jangan misalnya kita punya donatur masjid orang non muslim, nggak apa-apa jadi imam kan bapak donatur kata gitu. Nah ini nggak boleh, tidak boleh.
Nah itu tadi sedikit banyak daripada syarat sahnya menjadi imam. Maaf, yang terakhir, tidak boleh kita berimam kepada imam yang ternyata sholatnya qadha. Contoh Pak, contohnya seperti ini. Kita umroh haji satu pesawat atau satu bus sama orang, atau travel lagi perjalanan jauh satu bus. Nyampe di tempat tersebut, nyampe di tempat istirahat, ini otomatis orang-orang yang ada di dalam pesawat atau di dalam bus ini kan ketika nyampe di tempat istirahat terlewat sholat, itu kan statusnya apa? Mengganti sholat, karena waktu sholat itu sudah terlewat. Nah, satu rombongan ini tidak boleh salah satunya ada yang menjadi imam. Kenapa? Karena statusnya qadha semua. Harus berimam kepada imam yang statusnya bukan qadha. Artinya statusnya sholatnya harus mutlak. Bukan qadha. Nah ini tadi sedikit banyak tentang syarat sah menjadi imam dalam sholat. Nah ini sekarang kita membahas sedikit banyak tentang syarat sah menjadi makmum dalam sholat. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim wa syuruti liqudwati syurutu minha an-niyat al-i'tiqad au jama'atin. Disyaratkan menjadi seorang makmum dalam sholat adalah niat mengikuti imam. Jadi hati-hati Pak, kadang kita jadi makmum itu kadang suka pengen buru-buru aja. Contohnya, ini harus diketahui dalam kitab Fathul Mu'in, kapan si imam atau si makmum boleh membaca Fatihah? Biasa kalau kita baca Fatihah kapan Pak dalam sholat? Halo? Setelah imam baca Fatihah itu yang paling afdol. Setelah imam baca amin, kita baru baca Fatihah. Biasanya apa Pak kita? Bareng baca Fatihahnya sama imam. Ini makruh. Makruh baca Fatihah bareng sama imam. Yang benar yang mana Mas? Baca Fatihah makmum sesudah bacaan Fatihah imam. Apakah makmum wajib baca surah? Tidak wajib. Kalau imamnya sholat zahar, bacaan surahnya terdengar oleh telinga kita, nggak wajib. Bahkan ada pendapat ulama yang memakruhkan, makruh sampai mengharamkan apabila seorang makmum tetap kekeh baca surah, padahal imamnya udah baca surat. Ada pendapat ulama yang bahkan memakruhkan imam yang sholat tetap membaca surah, padahal imamnya udah baca surat. Karena tugas imam adalah membaca surah, tugas makmum mendengar. Beda cerita kalau dalam sholatnya sholat sir, seperti zuhur, asar, bacaan Fatihah kita mau bareng sama imam nggak apa-apa, karena kan bacaannya sir. Bacaannya sir. Nah, apabila seorang makmum tidak berniat, wa idza lam taqrani an-niyatun nahwil al-i'tiqad bitaharrumi. Jika seorang makmum tidak mengikuti imam dengan niat ketika takbiratul ihram, lalu si makmum tersebut ikut ruku, sujud sama imam, tapi belum meniat, lalu dia sadar kalau ternyata ketika sholat dia belum niat, maka sholatnya batal. Contohnya Pak, kapan itu niat bisa dikatakan niat itu seperti apa? Contoh, misalnya subuh tadi kita buru-buru. Tadi saya subuh buru-buru Pak, nggak taunya udah sholat di sini, di tempat saya masih azan. Ketika saya datang ke sini, oh udah mulai sholatnya. Saya tadi lupa baca niat ketika sholat. Tapi karena tahu bab ilmu niatnya, itu walaupun tidak perlu baca niat, minimal dihitung tetap dibacakan niat, minimal di lintasan pikiran dan hati kita tahu kita ketika takbir bakal sholat apa. Jangan sampai masuk masjid buru-buru Allahu Akbar, kita nggak tahu mau sholat apa, niatnya nggak ada terlintas di pikiran, niatnya tidak ada terlintas di hatinya, nggak ada. Nah ini tidak dihitung sholat. Kenapa? Karena niat bagian dari rukun sholat. Maka kapan berniat bagi seorang makmum dan imam? Ketika takbiratul ihram dalam mazhab Syafi'i. Tapi biasanya kalau saya pribadi biasanya saya syak. Apa itu syak? Ragu Pak. Karena dalam mazhab Syafi'i ribet. Kalau sholat itu niatnya harus dibarengi dengan takbir. Contoh Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, hatinya harus ngomong juga
usolli fardu maghribi, usolli fardu subhi, usolli fardu isya'i, usolli fardu asyri, biasanya tabrakan. Coba deh, contohin langsung Pak. Allahu Akbar, lisannya ngomong, hatinya ngomong, tabrakan biasanya. Bagaimana pendapat yang membolehkan kita biar kita tidak syak, talaffuz bin niat, ucapin dulu niat, baru takbir. Usolli fardu maghribi salasa rakaatin mustaqbil ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lebih mantap niatnya karena sudah diucapkan terlebih dahulu. Nah, itu syarat pertama. Jadi seorang makmum dikatakan sah menjadi makmum ketika niat mengikuti imam dalam sholat. Yang kedua, yakni syarat seorang makmum wa minha adamu taqaddumin fil makani yaqinan 'alal imam bi'aqibin wa in taqaddamat asaba'uhu. Dan di antara syarat bermakmum yang lain adalah seorang makmum tidak lebih maju posisinya dari imam. Coba Pak, ada nggak di sini yang lebih maju dari imam sholatnya kan? Kan nggak ada, posisinya cuma sempit. Nah, kalaupun sejajar dengan imam, sholatnya makruh. Sejajar dengan imam, sholatnya makruh. Nggak boleh sejajar sama imam. Kakinya sejajar sama imam begini. Ini kaki makmum, ini kaki imam. Ini nggak boleh sejajar. Maka sholat dalam keadaan makruh. Lanjut, di antara syarat yang lain adalah dan disunahkan berdiri wa nudiba wuqufuz zakar walau shabiyan lam yahdur ghairuhu an al-yaminil imam. Bagi laki-laki sunnahnya berdiri di sisi kanan imam. Nah, kita biasanya kalau bangun soft di mana Pak? Kalau buat soft baru, kita kan nggak tahu nih. Sebelumnya kita awam, anggaplah kita awam. Biasa kita ngacak imam langsung kita ngisi di kiri, padahal kanannya masih kosong. Ya kan Pak? Yang masih kosong-kosong bikin soft baru, padahal soft yang depan masih kosong. Ini makruh juga. Nah, ini jangan sampai begini. Jadi kalau nanti masuk dari masjid, di belah kanan belakang imam masih kosong, itu lebih afdol daripada di belah kiri imam. Bahkan Syekh Zainuddin Al-Balibari dalam kitabnya Fathul Mu'in menjelaskan, makmum yang berdiri di sebelah kiri imam tapi mengetahui di sebelah kanannya masih kosong, sholat dalam keadaan makruh. Jadi ngisi di soft belakang imam di belah kiri itu makruh ketika melihat soft belah kanannya kosong. Nah, itu tidak boleh. Dan di sini dijelaskan kalau untuk perempuan softnya seperti apa. Misalnya fikih mengatur soft perempuan itu dalam sholat seperti apa. Seperti kayak gini udah paling benar, kata Nabi SAW. Kata ulama yang paling benar soft bagi seorang perempuan adalah di mana? Di paling belakang. Justru kadang ada beberapa masjid Pak, itu soft perempuan sama laki sejajar. Imam di depan. Nah, ini makruh. Kata ulama apa? Laki-laki dulu sampai penuh tuh masjid, baru belakang bikin soft untuk perempuan. Lalu di sini dijelaskan, yakni dan disunahkan bagi dua orang laki-laki di antara syarat yang lain menjadi seorang imam, si makmum tersebut tidak boleh, yakni meyakini yang tadi saya sebutkan, si imamnya batal sholat. Kalau imam batal sholat, ini susah ketahuannya Pak. Betul nggak Pak? Di sini ada kejadian Pak, lagi imam rawatib batal sholat. Belum ada, alhamdulillah. Ini antara belum sama malu, kalau kentut lari ke belakang gimana? Nah, dalam mazhab Syafi'i, bagaimana adab-adabannya ketika imam batal sholat? Kudu gimana nih imam? Nah, ini masjid mengikuti sunnah Nabi Pak. Pintunya ada dua. Kalau imam batal, imam kagak keder kalau bahasa orang Betawinya. Kemana imam batal keluarnya? Ke pintu belah kiri, langsung ke belakang keluar. Adapun kalau imam berimam di masjid yang nggak ada pintunya di depan imamnya, itu dia salam dulu baru muter ke belakang. Nah, ini tugasnya yang di belakang yang tugasnya yang di belakang imam ini harus menggantikan. Nah, bagaimana gerakan yang
yang bagus. Nah, sedikit saya contohkan. Contohnya Pak, misalnya saya imam di sini ya, saya izin nyontohin ya Pak. Contoh saya imam. Nah, ketika imamnya batal, si imam harus ngasih aba-aba. Contoh saya imam, Allahu Akbar. Ketika dalam keadaan berdiri, saya batal. Salam dulu adabnya dalam fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ngomong, saya batal, tolong gantikan. Ngomong gitu Pak. Biar jangan lihat imam salam, terus ngelonong aja, kan makmum yang di belakang bingung. Nah imam pergi, ikut pergi aja udah. Pergi semua masuk masjid. Harus ada apa? Dalam fikih harus ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya batal, tolong gantikan. Nanti maju. Nah, adab makmum di belakang majunya gimana? Dalam fikih diaturnya menjadi dua. Ada yang satu kali gerakan langsung maju di posisi imam, ini cukup. Ada yang dua kali gerakan dalam keadaan pelan. Satu, nah ini. Dua. Nah ini cukup. Jangan sampai tiga. Kalau tiga batal. Nah ini posisi bagi seorang makmum yang menggantikan posisi imam, atau imam yang menggantikan, atau imam yang digantikan oleh makmum. Nah ini harus tahu adabannya ini. Nah kalau ada pun, nah ini misalnya Pak, rame biasa kemarin saya lihat di media sosial, ketika imam sedang mimpin sholat Idul Adha Idul Fitri, ini imam lupa takbir sunnah, imamnya lupa. Nah ini bahayanya, imamnya kagak ngaji fikih, makmumnya kagak ngaji fikih. Kejadian gimana Pak? Ketika imamnya Allahu Akbar, si imam langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Si makmum ngomong, wah ini kagak takbir nih imam. Subhanallah. Kata si makmum begitu. Subhanallah. Imamnya Allah kalau dia belum takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Berhenti itu imam, takbir lagi. Allahu Akbar, batal satu masjid. Kenapa? Karena sunnah takbirnya itu takbir sunnah. Andai pun terlewat takbirnya, tidak merusak sholat. Jadi nanti jangan sampai kejadian di masjid ini, imamnya lupa takbir, makmumnya subhanallah, jangan, diamin aja cukup Pak. Ada lagi yang kelewatan udah begitu sujud sahwi lagi sholat kita, ada sujud sahwi juga lagi. Kacau ini makmum. Makmumnya gak ngaji fikih, imamnya lupa lagi begitu. Nah ini repot. Jadi ke depan ini termaksud sunnah apa? Yang bagian dari sunnah yang gak perlu sujud sahwi. Kalau takbir takbir sunnah. Dalam mazhab Syafi'i takbir sunnah. Sehingga apabila terlewat gak perlu repot-repot mikirin. Gak perlu repot-repot mikirin. Nah, kemarin kejadian di Masjid Baitul Hikmah di Purati. Nah, begitu. Nah, di antara syarat makmum yang lain adalah seorang makmum itu sunnahnya wa idraka shafil awal aula min idraka ruku'i ghairi rak'ataini. Menemukan barisan pertama lebih utama dibandingkan dengan menemukan ruku selain ruku terakhir. Jadi bagi makmum afdolnya kapan? Sholat di posisi yang mana? Shaf 1 yang paling afdol. Ini sehingga para ulama menjelaskan, ada satu hadis yang menjelaskan ketika sholat di shaf 1, malaikat ikut sholat di shaf 1. Jadi malaikat itu ikut sholatnya di shaf 1. Maka afdolnya seorang makmum adalah sholatnya di shaf 1. Jangan membuat shaf yang baru apabila shaf yang depannya masih ada yang bolong. Gak boleh, itu makruh. Terus bikin lagi, sudah padat bikin lagi shaf. Nah ini baru boleh. Dan di sini dijelaskan wa quriha lil ma'mumi infiradu anis shaf allazi min jinsihi in wujudi fiha sa'atan bal yadkhulu. Dimakruhkan bagi makmum untuk menyendiri bagi barisan yang sejenis jikalau masih ditemukan celah yang kosong. Contohnya menyendiri begini. Ini anggap saja shaf ketiga Pak. Shaf terakhir biasa suka bolong-bolong tuh. Satu dekat pintu, yang satu di tengah, satu di belah kiri. Ini kan misah.
nyendiri, ini makruh sholat begini. Kenapa sih ulama memberikan pendapat yang makruh? Ya karena akhirnya orang-orang tersebut meremehkan sholat karena nggak tahu ilmunya. Nah sholatnya dilengkap-lengkap bikin software. Nah ini nggak boleh dalam sholat. Makanya Nabi itu kalau sebelum sholat, Nabi sering bilang apa? Istahu wa'tadidu wa aqimu suhufakum. Lurus, rapatkan softnya, rapatkan barisan. Nabi suka bilang rapetin kata Nabi begitu. Biar apa? Pantau makmumnya udah siap sholat. Makmumnya udah siap sholat. Nah ini harus kita perhatikan juga. Jadi ke depan tidak boleh sholatnya misah-misah. Softnya harus rapat di belakang imam. Dan di antara yang lain adalah seorang makmum wa yusannu an la yazidu ma baina kullu safaini wal awwal wal imam ala salasati arba'u. Disunahkan untuk tidak melebihi di antara dua barisan dan di antara barisan awal dengan imam sejauh jarak 3 hasta. Contohnya atau maksudnya seperti apa? Contoh, seorang makmum masih sah dikatakan menjadi makmum apabila masih mendengar imam dalam sholat. Tapi jangan keblinger, Pak. Jangan mentang-mentang rumahnya tetangga masjid. Wah, kata Ustaz Adli yang penting kedengaran suara sholat katanya. Sholatnya di rumah, kiblatnya mah ngikutin imam masjid. Nah, bukan begitu maksudnya. Yang penting masih tahu terdengar gerakan imam, perpindahan imam, itu boleh jadi makmum. Nah kalau udah beda bangunan sama masjid tidak dihitung masjid. Contohnya di masjid-masjid mewah di kota-kota besar biasanya suka ada basement, Pak. Basement buat acara-acara. Ada orang yang nggak ngerti fikih sholatnya di basement, tapi berimam berkiblat ngikut kepada imam yang ada di lantai atas. Nah ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena bangunannya sudah berbeda dan tidak ada jalan utama menuju langsung ke masjid. Biasanya basement tuh nggak ada tangga langsung ke masjidnya, terpisah dia. Maka ada orang nikahin anaknya, juhurnya sholat di basement, dia ikut di masjid sholatnya. Nah ini nggak boleh, batal sholatnya, tidak dihitung sholat jamaah. Atau ada tetangga masjid, sholatnya rumahnya dempet sama masjid, karena merasa dempet. Ah yaudahlah sholatnya di rumah aja, tidak sah. Kenapa? Terhalang oleh tembok. Nah ini tidak boleh, tidak boleh. Nah di sini dijelaskan wa minha al ilmu bintiqalil imam bi ru'yati lahu aw la ba'di shafin aw sami'in li sautihi aw sauti muballighin siqah. Dan di antara syarat makmum adalah mengetahui perpindahan gerak imam dengan melihatnya langsung atau melihat pada sebagian makmum yang melihat langsung kepada imam atau mendengar yakni daripada muballigh dalam sholat. Nah, kalau kita sholatnya dalam masjid ngelihat nggak Pak Imam? Lihat, sah sholatnya. Kalau sholat Jumat sampai keluar, orang yang sholatnya di luar yang dilihat siapa Pak? Bukan imam lagi tapi makmum. Nah, jadi makmumnya itu dianggap imam karena ngikutin gerakan imam. Oh imam lagi rukuk, dia ngeliat makmum yang ada di dalam masjid. Atau mendengar, minimal tidak bisa melihat imam, minimal mendengar oleh suara mik imam atau suara muballigh. Kalau di masjid-masjid besar atau di Timur Tengah biasanya suka ada muballigh, Pak. Kalau di Timur Tengah di Arab ketika imam Allahu Akbar, ada muballigh megang mik satu lagi. Allahu Akbar. Ini kita kalau ngikutin suara muballigh sah sholatnya. Kenapa? Dia yang mengetahui gerak-gerik perpindahan imam. Nah begitu. Gimana? Di layar TV tergantung juga TV-nya jaraknya jauh apa enggak. Kalau live streaming tidak sah ikut sholat masuk live streaming. Tapi kalau layarnya menjadi acuan, nah itu sah. Tapi layarnya masih di sekitar masjid. Dan di antara syarat makmum yang lain adalah wa minha al-ijtima'uhu ma'awil imam wal makmum bil makani kama uhida alaih. Syarat seorang makmum dikatakan sah menjadi makmum adalah dia harus berkumpul bareng dengan imam. Berkumpul artinya di masjid, nggak boleh misah. Jaraknya kapan? Sejauh apa jaraknya? Dihitung masih sah bermakmum kepada imam di masjid sejauh 300 meter atau perkiraan masih terdengar suara imam di toa speaker. Seperti contohnya begini, sholat Aid itu kan jaraknya jauh Pak.
tapi masih terdengar kan? Nah ini sah sholat. Sholat Jumat ada jauhan misalnya tuh kan, diseram di masjid, ini masih dihitung jamaah. Yang penting terdengar daripada suara imam dan berkumpul di satu bangunan yang sama dengan imam. Nah di sini dijelaskan di antara syarat yang lain, yakni bolehnya daripada menjadi imam adalah yakni bolehnya seorang makmum menjadi imam, wa misluhu satrul muraha aw lam yaqif ahadun. Ini boleh dikatakan menjadi imam walaupun terhalang oleh pintu misalnya. Walaupun terhalang oleh pintu, sholatnya di luar tetap sah. Terhalang oleh tembok tetap sah. Yang penting satu bangunan dengan apa? Dengan masjid dan dengan imam. Nah, yang tidak boleh sebagai seorang makmum, tidak boleh ada sedikit perselisihan dengan imam ketika pengen menjadikan dirinya makmum dalam sholat. Contoh Pak, ini biasa yang terjadi gesekan di masyarakat. Imamnya kagak kunut, makmumnya meyakini kunut. Atau dalam mazhab Syafi'i, sholat zahar itu bismillah itu dizaharkan karena dihitung ayat pertama. Yang ternyata kita diimami oleh imam yang tidak meyakini bismillah itu ayat pertama. Nah, kita kudu bagaimana? Di bab kunut ulama membahas. Contoh, imam tidak kunut, makmumnya kunut, kitanya kunut, karena kita mazhabnya Syafi'i. Kunut itu kan dibaginya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Bahkan kalau kunut tertinggal kudu sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Pas lihat loh imamnya kagak kunut, imam langsung ruku. Kalau kita saklek, ini bahasa Betawinya, kalau kita saklek sama mazhab Syafi'i harus tetap kunut dengan kunut yang pendek. Contoh kunut seperti doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, baru ruku. Nyampe saya jamin tetap dapat waktu untuk kunut pendek. Ini kalau kita mau saklek dalam mazhab Syafi'i. Kalau mengikut imam langsung ruku, boleh-boleh aja. Tapi kebanyakan jumhur ulama berpendapat kalau mazhabnya daripada Imam Syafi'i harus tetap kunut dengan kalimat doa yang pendek seperti doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan seorang yakni imam itu makmum yang bisa baca Quran tidak sah diimami oleh imam yang tidak bisa baca Quran. Contoh Pak, ini bahayanya diimamin sama imam, mohon maaf, yang logatnya kurang fasih dalam baca Quran. Contoh, dalam sholat subuh karena biasanya kita ngantuk, kita nggak perhatiin bacaan imam. Tiba-tiba kita merasa sudah diimami sama imam tersebut 40 subuh. Ternyata di subuh ke-40 kita nggak ngantuk. Lalu kita perhatikan bacaan imam, lalu si imam dalam Fatihahnya ngomong Rabbil ngalamin gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita sadar, ternyata imamnya ummi, bacaan Qur'annya jelek atau ada cacat, mohon maaf, ada cadelnya. Wah, ini imam nggak sah dengan imam. Tapi kita sudah merasa diimami oleh imam tersebut 40 subuh. 40 kali subuh kita diimami sama imam tersebut. Gimana sikap kita? Ulama bilang kita harus iadah sholat ngulang subuh 40 kali sebab diimami sama imam yang ummi. Kata ulama begitu. Saking ketatnya bab siapa yang layak menjadi imam. Harus ngulang tuh Pak subuhnya 40 kali. Kalau diimami sama imam tersebut, ada syaratnya, kita sah tetap diimamin sama imam yang ummi, andai kata kita nggak kenal dia siapa. Nggak kenal kan biasanya kalau kita sholatnya di rest area itu nggak kenal imamnya siapa Pak. Mau sholatnya zahar nggak kenal kita. Kalau sholatnya di komplek rumah kenal, ya Pak. Kenal. Ini bukan masalah sentimen, ini masalah hukum fikih. Kalau kita ngayadah sholat diimamin sama imam yang mohon maaf kurang bacaan Qurannya, nah ini harus diulang lagi dalam fikih iadah. Mana yang boleh? Yang boleh imamnya bacaan Qurannya kurang, makmumnya sama lagi bacaan Qurannya kurang, boleh, itu sah, batal. Contoh, kata imam Rabbil ngalamin, makmumnya bacaannya sama Rabbil ngalamin
Ar-Rahmanir-Rahim jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Satu guru, satu ilmu, sama, jangan saling sikut kalau kata orang silat begitu. Nah, ini sama, ini tidak batal salatnya. Yang batal apa? Yang di belakang imam lebih fasih bacaan Qur'annya diimamin sama imam yang kurang bacaan Qur'annya. Nah, ini kurang boleh dalam fikih mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, barangkali itu saja hadirin yang bisa disampaikan sedikit. Buka sesi tanya jawab sebelum kita tutup. Itu saja yang bisa sampaikan. Silahkan barangkali ada yang ingin ditanya perihal bab syarat imam dan makmum. Silahkan. Ya, silakan ada yang mau tanya satu orang mewakili. Ya silakan Bu. Ya silakan. Ya. Oh, telatnya dalam keadaan posisi tahiyat. Ya. Oh iya. Nah, bagaimana posisinya kalau ikut masbuk ketika posisi tahiyat? Tetap baca bacaan sholatnya, tetap dibaca. Tinggal langsung berdiri lagi. Nah, kalau posisinya imamnya sedang ruku, kita masuk masjid imamnya ruku, kita nggak perlu baca Fatihah. Summa idrakahu, langsung kata Nabi ikut ruku aja bareng imam, yang penting dihitung 1 rakaat. Tapi kalau ada istilah imam masbuk, ada imam muwakif, imam yang makmum. Makmum masuk ke masjid, imam lagi ruku, nggak usah baca Fatihah. Tapi kalau takbirnya bareng sama imam, cuman malaweng itu bahasa Sunda, bengong, kagak baca Fatihah. Imam ruku, makmum tersebut wajib habisin bacaan Fatihahnya. Nah, itu barangkali. Yang lain mungkin Pak Haji? Iya, nggak apa-apa. Karena posisi masbuknya posisi apa Ibu? Oh iya, ya tetap harus baca tahiyatnya 2 kali, nggak apa-apa. Iya, nggak usah salam kalau tertinggalnya posisi tahiyat. Sama-sama. Yang lain cukup aja ya bab syarat imam dan syarat makmum. Mungkin alhamdulillah itu saja yang bisa disampaikan. Semoga subuh kali ini kita semua mendapatkan barokah dari ilmu, dan mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh majelis ilmu ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah. Walafu minkum, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, kita doa bersama-sama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shlih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansul man nasara ad-din واحضر من خذل المؤمنين واهلك أداءك وأداء الدين يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم ربنا وسع علينا أرزاقنا في دنيانا ولا تحجبنا بها عن أخرانا اللهم اجعلها في أيدينا ولا نجعلها في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم يا غني أغننا بفضلك عمن سواك اللهم يسر ولا تؤسر أمورنا فإن تيسير كل يسير فعليك يسير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله على محمد